menurut dokter ya itu mungkin karena pengaruh dari fungsi ginjal itu yang sudah terganggu juga. Di samping juga ada terjadi penyempitan, jadi terjadi kerusakan ginjal yang kita tidak sadar gitu secara perlahan gitu. Nah sehingga pada bulan November itu setelah divonis ya kita disarankan untuk sebaiknya sebelum tahap hemodialisa itu terjadi, sebaiknya dilakukan transplantasi ginjal. Hello amazing people, welcome back bersama saya Denis. Kita akan membongkar kisah dan rahasia yang jarang dibicarakan hingga hal-hal yang dianggap tabu menjadi pantas untuk diperbincangkan. Semuanya kita akan bahas dari sudut pandang yang lebih jernih, elegan, dan penuh makna di Headline Hype Amazing. Biaya berobat makin mahal, obat naik, tagihan rawat inap ikut melambung, tagihan medis pun gak lagi murah. Tapi, ini bukan sekedar soal biaya. Di baliknya, ada faktor yang menyebabkan yaitu perkembangan teknologi medis dan metode pengobatan yang makin canggih. Hal ini membuat bukan hanya rumah sakit yang menyesuaikan harga. Perusahaan asuransi pun terpaksa melakukan penyesuaian premi kembali, supaya dapat tetap bisa menanggung klaim dengan seimbang. Hai amazing people, hari ini sudah ada bersama kita seorang nasabah dari Prudential Indonesia dan juga bersama dengan agennya, di mana hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai pengalaman klaim nasabah tersebut. Oke, langsung aja. Welcome Om Lucky. Selamat sore Denis. Selamat kasih. pagi Om. Thank you udah bersedia hadir di studio Amazing Team ya Om. Makasih. Sama. Dan hari ini ada juga Ricky sebagai selaku servicing agentnya Om ya. Iya. Oke, nah Om boleh sedikit perkenalan dulu Om untuk profilnya, backgroundnya gitu Om. Boleh silakan. Jadi nama saya Lucky Antolis. Saya seorang ayah dari 2 orang putri. Ya. Saat ini saya sudah berumur sekitar 64 tahun pada bulan Desember ini. Dan pekerjaan saya sehari-hari dahulunya adalah seorang kontraktor. Kebetulan kita bekerja di bidang elektronik. Oke. Dan sehari-hari aktivitas kebanyakan di lapangan. Kesibukan lumayan dan juga sering berpergian melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar kota. Memang waktu berlalu cepat sekali, sehingga pada zaman dulu kami tidak pernah terpikir mengenai masalah asuransi. Jadi kalau kita bicara asuransi yang terjadi pada diri kami dan keluarga itu dimulai itu pada saat COVID. Jadi pada saat COVID itu salah seorang putri kami, yaitu Dr. Morin, dokter gigi, pasnya Dr. Gigi Morin itu, dialah yang pertama kali membicarakan mengenai masalah asuransi. Apakah kemungkinan bahwa papa dan mama itu akan ikut dalam program asuransi. Nah kemudian oleh Morin yang mencari asuransi mana yang tepat, dan pada waktu itu terus terang kami sendiri juga tidak tahu asuransi siapa yang akan dipilih oleh Morin ya. Jadi kurang lebih sekilas gitu ya. Jadi ini dari anak Om ya, yang dari COVID kan memang kondisi pandemi ya Om ya, dan memang memprihatinkan sekali gitu ya, banyak orang yang sakit, yang sehat tiba-tiba sakit gitu ya Om. Nah bisa sampai akhirnya ketemu sama Ricky tuh dari anaknya dari Dr. Morin berarti Morin, ya. Jadi setelah Dr. Morin sudah memilih mungkin dari beberapa asuransi yang dipilih, dia memberitahukan bahwa Papa Mama bahwa saya sudah memilih asuransi Prudential dan kebetulan sudah bertemu dengan agennya bernama Ricky. Yang kebetulan sudah dikenal melalui temannya juga, dan sudah cukup jelas mengenai masalah asuransinya gitu. Maksudnya aturan mainnya kayak gimana gitu ya. Ya preminya gimana, terus apa tanggungannya apa aja. Dan namun pada saat itu karena kami semua dalam keadaan sehat-sehat ya, tentu seperti biasa ya hal itu
kami iya aja ya, Iya jawabnya aja, apa aja iya, gitu. iya, Jadi betul. tidak pernah terpikirkan bahwa satu saat kami butuh asuransi itu. Iya. Terus terang sampai saat-saat asuransi itu sudah berjalan, kami pun juga tidak pernah terpikirkan bahwa Iya, wajar bahwa sih, Om. ini Iya. yang kami butuhkan sebenarnya. Iya. Kami tidak terpikirkan gitu. Iya. Oke. Iya. Nah, kalau Rick Iya. boleh share sedikit ya waktu itu gimana bisa sampai kenal sama Dokter Maureen? Apakah Oke. apakah emang teman atau dikenalin juga gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk Dokter Maureen ini itu adalah teman dari temennya Ricky sebetulnya. Jadi Oke. waktu itu teman aku tuh kebetulan dokter gigi juga, itu kontak aku, dia bilang katanya ada teman sejawat dia sesama dokter gigi mau cari tahu nih info lebih lanjut, terutama untuk asuransi kesehatan lansia, maksudnya untuk papa mamanya. Oke. Nah, akhirnya singkat cerita ketemu, ngobrol panjang lebar. Ya biasa kalau nasabah itu sejujurnya Dokter Maureen ini sendiri saya lihat orangnya kritis banget ya. Jadi bener-bener pertanyaannya tuh super duper banyak sekali. Ya intinya dari semua pertanyaan dan namanya nasabah saya yakin ada keberatan, ada pertanyaan yang what if seperti itu ya. Itu kebetulan saya bisa jawab semua, semuanya aman. Akhirnya Dokter Maureen pun juga mungkin yakin dan bukanya lewat saya waktu itu. Tanpa terpikirkan kira-kira nih namanya kita agent ya. Walaupun kita memang kita sharing tentang informasi produk asuransi, kan kita nggak pernah kepikiran kayak nasabah kita bakal make atau gimana dalam waktu dekat gitu. Dan kita juga pas dengar kabar itu lumayan kaget juga sih sebenarnya ya. Lebih ke kaget karena kondisinya. Cuman kalau ngomongin prudensialnya cover sih saya yakin pasti dibayar. Lebih kayak gitu sih. Oke, iya memang ya maksudnya ketika ada seorang nasabah join buka polis, kita pasti selalu doainnya justru sehat-sehat ya, Sehat-sehat, jangan sampai resiko terjadi gitu ya. Oke. Nah Om, kalau waktu itu proses kan saya yakin anaknya Om, Dokter Maureen kan pasti ada beberapa comparison lah, nggak cuman dari satu langsung ke Ricky doang gitu Om. Boleh nggak di-sharing sedikit kenapa sih akhirnya bisa sampai akhirnya jadinya sama Ricky gitu ambilnya? Oh iya itu memang cukup banyak ya, karena sebenarnya sejak tahun 2021 yang saya lihat ya memang dia sering sekali berkomunikasi terutama dengan keluarga-keluarga yang sudah keponakan-keponakan saya, artinya sepupu dia juga yang sudah mengcover orang tua mereka di beberapa macam asuransi ya. Itu sudah dihubungi agennya dan sudah berkomunikasi lama, tetapi akhirnya dia memang jatuh pilihannya ke Prudent. Saya juga kaget. Iya. Karena sempat saya tanya apakah mereka yang lain ini ada Prudent. Tidak Pak, dia bilang bukan, asuransinya A, B sampai Z, tetapi nggak ada Prudent gitu. Terus saya bertanya, atas kamu kok sampai jatuh pilihan ke Prudent itu kenapa gitu? Dijelaskan, ya karena jelas detail. Jadi mungkin menurut saya bahwa artinya dia cukup memahami apa yang ditawarkan oleh asuransi, bagaimana proses tanggungannya dan apa masalah kewajiban dan hak dia gitu ya. Itu aja saya kira ya. Karena, dijelaskan secara detail ya mungkin secara detail sehingga akhirnya dia mutusin menunjuk Ricky sebagai agent untuk premi yang akan di cover oleh dia itu. Oke. Keluarga gitu ya. Oh begitu ya Om. Iya. Oke. Nah Rick, waktu si Om baru mau masuk itu kan berarti masih masa pandemi ya? Masih masa pandemi. Dan posisinya kan nasabahnya udah di atas 60 tahun berarti ya Om ya? Waktu belum. itu Masuk 2022 belum, berarti masih 50, Om Lucky lebih itu 59. hampir lagi jalan 60 deh kalau nggak Lagi salah. jalan 60. 2022 iya 59 ke 60 Iya, ya Om kalau nggak salah ya. 59, Iya. Iya. Oke. Nah, ya itu kan berarti udah termasuk lanjut usia ya. Ada Betul. kesulitan nggak Rick waktu mau masuk? Nah kebetulan pada saat itu jadi kita tuh walaupun kita agent ya dan kita tahu asuransi kan terms and conditionnya ada banyak sekali. Cuman ketika perusahaan itu mengeluarkan satu momentum itu harus kita pakai sih memang. Jadi pada saat itu di tahun 2022 mungkin kalau teman-teman ada yang tahu Prudential tuh sempat membuka program di mana kita kasih garansi sampai usia 65 tahun yang masih sehat bisa masuk tanpa medical check up. Seperti itu pada saat itu. Makanya untuk masalah pengajuan segala macam pada saat itu kan kebetulan Om dan Tante juga kondisinya pada saat itu masih baik-baik saja, tidak ada kendala kesehatan yang berarti, jadi tidak ada masalah untuk masalah pengajuan di asuransi kesehatannya.
Gitu. Oke. Jadi memang lagi ada program dan juga memang kalau untuk kampanye itu kalau ada riwayat sebelumnya juga harus di-mention juga ya, Rik ya? Tetap harus di-mention. Iya, jadi untuk ketenangan nasabah dan juga Iya. ketenangan agent ya. Betul. Kalau ada riwayat memang harus dinyatakan di awal gitu Betul, ya. Kita nggak bisa tutup-tutupin karena Betul. ujung-ujungnya akan ketahuan juga gitu Bermasalah ya. di belakang. Oke, nah jadi berarti kan awalnya concernnya dari anak-anak ya Om ya. Nah kita juga ada dengar nih Om, kalau misalnya ada pengalaman klaim Om yang lumayan besar nilainya. Boleh di-sharingin sedikit Om tentang dari gejala awalnya gimana gitu bisa sampai sekarang masih berjalan Om? Masih. Oke, ya boleh Iya. diceritain sedikit ya Om. Ya. Jadi gini Denis ya, waktu kejadiannya itu kan di awal tahun 2024. 2024. Oke. Pertama kali yang terjadi itu adalah saya kena serangan asam urat. Oh. Jadi waktu itu kena gout itu kakinya di bagian bawah bengkak. Bengkak. Ya terus nggak bisa jalan. Nah, bingung. Kok kenapa mendadak saya nggak bisa jalan gitu kan? Iya. Merah. Nah terus pada saat itu saya melakukan cek lab. Nah cek labnya itu ternyata di situ dilihat bahwa asam uratnya tinggi sekali, kemudian fungsi ginjalnya sudah turun, dan itu sudah masuk ke stadium, kalau nggak salah stadium 4 akhir lah, udah mau menuju ke stadium 5, stadium 5 udah mau menuju ke akhir gitu. Nah akhirnya saya pergi konsul ke dokter urolog, waktu itu dihandle oleh Prof. Nur, kita sempat melakukan CT scan. Dari hasil itu dilihat ada pembengkakan pada ginjal ya, hydronefrosis ya. Jadi di mana ginjal itu membengkak karena diduga ada penyumbatan cairan. Oke. Jadi ada cairan yang tidak bisa keluar dari ginjal. Nah, diduga waktu itu ada beberapa kemungkinan karena waktu kita mengambil CT scan-nya itu kan nggak dikontras, jadi sehingga tidak bisa kelihatan secara detail di saluran ureternya. Nah, diduga di ureter ini mungkin ada penyumbatan. Kemudian diputusin untuk kita melakukan pemasangan digistent. Pemasangan digistennya itu untuk membuka saluran itu, jadi dipasang saluran baru gitu yang berada di dalam saluran ureter itu. Jadi dalam saluran dipasang saluran lagi. Saluran lagi supaya biar lancar. Oke. Namun setelah diobservasi 3 bulan, Iya. ternyata tidak ada perbaikan pada fungsi ginjalnya. Kesimpulannya bahwa memang ginjalnya itu sudah rusak. Jadi kita artinya terlambat untuk deteksinya. Mengetahuinya sudah terlambat. Dan asam uratnya juga sudah keburu tinggi waktu itu sehingga dia menyerang kaki ya, persendian gitu. Nah kemudian dicoba lagi dengan pengobatan lagi yang lain lagi untuk supaya bisa artinya paling tidak ditahan ini, jadi biar proses terjadi penurunan fungsi ginjalnya ini tidak cepat. Nah namun itu hanya bisa sekitar setengah tahun ya, kurang lebih setengah tahun pengobatannya. Terus terakhir dokter sudah vonis bahwa ini mungkin dalam beberapa bulan. Waktu itu diperkirakan dalam sekitar bulan November, dibilang mungkin sekitar 6 sampai setahun pasti harus melakukan hemodialisa. Cuci darah ya. Cuci darah. Okay. Karena sejak bulan Februari fungsi ginjalnya terus turun. Ya, itu juga mungkin diperparah karena saya juga ada tekanan darah tinggi. Oke. Ya, memang gula baik, kolesterol masih terkontrol, namun memang tekanan darahnya agak tinggi dan asam uratnya juga yang tinggi pada waktu itu. Itu juga kita nggak tahu mengapa bisa naik itu. Padahal saya sudah lama memang nggak makan daging juga. Jadi memang sudah lama saya sendiri itu nggak makan daging sapi gitu. Tetapi menurut dokter, yaitu mungkin karena pengaruh dari fungsi ginjal itu yang sudah terganggu juga. Di samping juga ada terjadi penyempitan, jadi terjadi kerusakan ginjal yang kita tidak sadar gitu secara perlahan gitu. Nah sehingga pada bulan November itu setelah divonis, ya kita disarankan untuk sebaiknya sebelum
tahap hemodialisa itu terjadi, sebaiknya dilakukan transplantasi ginjal. Ya, Akhirnya transplantasi. ya benar. Oh. Karena itu dianggap solusi paling baik. Kalau sudah keburu kita cuci darah, ditakutin nanti komplikasi karena mengingat umur kan. Iya, betul. Jadi umur kita yang sudah 60 ke atas ditakuti akan membuat tubuh kita drop lagi nanti. Itu enggak tahan. Oke. Nah, akhirnya ya mulailah kita cari-cari. Nah, pada saat itu kebingungan karena tahu juga harganya begitu besar, terus anak saya mungkin kontak ke Ricky, dan Ricky bilang ini bisa di cover. Ya terus terang ya kita bersyukur sekali pada waktu, dan kita sudah mulai proses dan terbukti semua berjalan. Full cover ya, Om? Ya, Oh ya, thanks God ya Om ya. ya itu dan itu di cover bukan cuma hanya kita ya resipien, tetapi termasuk donor juga. Betul. Iya. Pekerjaan Oh, operasinya donornya semua juga di cover di-cover. ya. Oke. Dan kalau kita resipien itu kan di cover dari dari masa screening awal itu kan cukup besar. Itu biaya itu hampir kalau nggak salah hampir 70 jutaan ya untuk Screeningnya aja. ya, screening aja iya. Itu belum dinyatakan cocok atau tidak. Benar. Iya. Dan Tapi itu udah sudah harus di-cover, iya. dibayar dulu ya. Termasuk advokasi juga kita tetap diganti oleh Oke. sekalipun kita reimburse waktu itu. Cuman hanya memang untuk donor punya screening memang nggak ditanggung. Betul. Tapi biaya operasi donor yang sekitar hampir 300 juta ya kalau saya tidak salah itu juga ditanggung itu. Oh, oke. Iya. Itu Terus, di awalnya ke dokter dan rumah sakit mana ya Om? kebetulan saya kemarin kan karena kerjasamanya yang pada waktu itu ada di ASRI ya. Iya, Siloam Di Siloam Asri ya. Siloam Jadi Asri. akhirnya kita pilih ke sana ya. Oh, oke, berarti dari awal sampai transplantasinya juga di situ Di dilakukan ASRI ya. ya. Oh, oke, baik, di Siloam Asri juga ya. Iya. Nah, berarti selama proses itu Ricky mendampingi ya Om ya di awal. Oh iya, banyak komunikasi lah. Banyak komunikasi Jadi ya. sering kadang-kadang, tapi melalui anak saya waktu itu yang mungkin Iya. Maureen sering banyak bertanya bagaimana yang harus dilengkapin, apa aja, jadi supaya bisa prosedur nanti untuk pengajuannya bisa Iya. sesuai dengan aturannya dan berjalan lancar gitu ya. Iya, berarti pernah mengalami kesulitan nggak Om selama proses klaim itu? Enggak. Enggak ya, Enggak. karena memang didampingi ya Om Iya. ya. Cuman memang kan kadang ya rumah sakit itu kalau ASRI kan dia kan selalu mau play safe. Jadi dia sekalipun sudah di cover oleh asuransi 100%, tetap aja kita disuruh minta jaminan juga dari kita. Ada tetap diminta deposit ya. Iya, Waktu atas itu kalau deposit, nggak ya. salah ada deposit sedikit Iya, ya Om. sekitar minta berapa 300 juta ya Oh, nggak depositnya sedikit dia. juga Ya. Iya. Deposit Iya. 300 Iya, 300 juta. besar ya. Ya Bukan itu nominal dari kecil. kebijakan mereka lah sebenarnya. Iya. Tetapi saya lihat sampai klaim terakhir ya dibayar semua. Iya. Cuman ada mungkin paling sejuta itu ya mungkin yang tidak termasuk dalam Non medis Iya, biasanya. non-medis, Om. iya. Betul. Iya. ya non medis Iya, punya iya, kayak kalau nggak salah kayak waslap apa Sarung gitu kan, tangan. sarung tangan Iya. ya. Mungkin Pampers kalau Iya, ada iya, kayak gitu. Pampers Pampers. itu yang nggak Oh. ditanggung itu aja. Oke. Iya. Nah, waktu awal-awal Om berarti kan terbilang Om tuh sehat ya sebelumnya ya. Iya. Terus tiba-tiba bisa sampai ini berarti prosesnya dari 2024 awal atau Iya, jadi sebelum 2024 itu terus terang tidak pernah terpikirkan. iya. Saya juga pernah kena COVID tahun 2022 atau 2023, itu nggak ada apa-apa, cuma hanya seminggu di rumah udah oke. Dan aktivitas saya juga masih normal seperti biasa, urin lancar, terus kemudian aktif bekerja juga nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Sering juga lancar. melakukan hiking juga masih bisa kuat, gitu. iya. Iya. Dan Oke. kita artinya kalau setiap hari kita juga misalkan berjalan juga sampai mungkin 5 sampai 10 km itu udah biasa lah itu. Iya, karena udah Iya. hari-harinya memang aktif Iya. ya Om ya. Nah, iya Om, dari yang kondisi sehat seperti itu, fit itu tiba-tiba aja ya. Iya. Saya yakin lumayan cepat tuh dari diagnosa sampai Iya. solusi yang harus diambil sampai akhirnya ada pilihan untuk transplantasi ginjal. Itu gimana tuh Om, keluarga dan Om terutama Om gitu Ya, perasaannya? pertama kali ya shock ya. Iya. Pertama kali shock itu. Mm-mm. Cuman biasanya kan yang bikin orang lebih shock itu kan kalau bicara soal biaya ya. Iya. Oh, Ya, iya. itu bicara biaya ya terus terang. Iya. Ya, karena gini, dulu ketika kita masih muda ya, itu kita mungkin bicara 30 tahun lalu, kadang kita berpikir ya suami istri itu paling hari tuanya istilahnya kalau punya tabungan
2 miliar aja itu udah cukup gitu. Iya. Kita Iya, bicara iya. ini kejadian mungkin 10-20 tahun lalu ya. Iya. Jadi kita nggak pernah terpikir sama sekali ternyata biaya pengobatan sekarang itu luar biasa mahalnya gitu. Iya. Dan saya itu cukup kaget. Mm-mm. Itu biaya untuk obat-obatan aja. Mm-mm. Itu kalau sekarang aja itu kita itu sebulan aja itu harus keluar itu sekitar 7,5 juta kira-kira itu. Hanya untuk obat aja. Iya. Dan yang saya tahu waktu lagi operasi itu kalau nggak salah itu klaim-klaimannya aja itu saya pernah lihat itu ada tagihan 50 juta apa berapa itu Iya, hanya cuman iya. obat aja pada waktu semalam itu doang. Iya. Iya, Pada betul. dilakukan Iya. waktu lagi tindakan aja. Dan waktu selama di ICU pun itu juga tidak kecil. Memang di ICU kita cuma 6 hari. Iya. Itu yang terbesar adalah obat-obat. Obat-obatan. Iya. Daripada visit dokter itu enggak kecil. Tapi obatnya yang paling besar itu. Nah, bisa kita bayangkan itu kalau pada waktu itu ya itu harus kita pikul sendiri gitu. Iya. Kita harus bayar sendiri, harus Betul. mandiri. Betul. Iya, itu biaya yang sebesar gitu ya. Kalau nggak salah terakhir yang disetujui kan sekitar 1 miliar lebih ya. Hampir 1,1 M iya. dengan pre-screening untuk pasien berarti 50 juta udah hampir 1,2 Om. 1,2 Kalau saya ya. hitung. Iya. Betul. Oke. Belum sama yang pas awal-awal sempat masang Iya. stand. Iya. Oh, Itu oke. ada lagi. Oke. Nanti kita sebelum Nanti kita ke kita- sana, aku pengen nanya untuk proses transplantasi ginjal tuh prosesnya gimana aja, Om? Ya, jadi awalnya kan ketika kita udah oke, ya tentu sebelum kita oke ke dokter, kita harus oke dulu ke asuransi kan. Itu pembiayaan gimana nih kan? Betul. Ya, karena itu kan besar di samping untuk kita sendiri, kita harus juga untuk Iya. persiapan untuk donor, untuk Iya. apa segala macam kan. Nah, setelah dari asuransi kita sudah dapat lampu hijau, waktu itu Ricky sudah bilang oke, bisa, tinggal nanti kita ajukan. Nah, pada saat itu jadi kita temui kembali ke Prof. Nur, dan memang Prof. Nur itu dia kan sebagai dokter spesialis urolog, jadi harus untuk yang mengepalai transplant itu adalah dari kalau nggak salah dari Prof. Endang. Nah, Oke. jadi harus disuruh kita berkomunikasi lagi dengan konsul dengan Prof. Endang. Nah, dari situ baru proses itu semua dimulai. Kita mulai mencari donor karena kebetulan dari lingkungan keluarga itu kan tidak memungkinkan waktu itu karena ada beberapa prasyarat yang harus dari kesehatan yang harus bisa dipenuhi oleh donor itu nggak bisa. Akhirnya kami mencari yang unrecipient, kebetulan dari karyawan ada yang bersedia donor. Nah, itu kami bawa ketemu Prof. Endang, kemudian dilakukan pemeriksaan dasar kesehatannya. Setelah oke, baru mulai proses advokasi. Karena sebelum dia ditentukan bahwa itu donor bisa tidaknya dia untuk menyumbangkan organnya itu, dia harus melewati ada proses screening advokasi juga di samping screening kesehatan nantinya. Dari dicek mentalnya segala macam, termasuk dari sisi hukumnya juga yang harus bisa dipenuhi. Betul, gitu betul. ya. Itu terus nanti setelah itu ya berjalan, dan itu kalau tidak salah mulai bulan Januari Februari itu sudah oke, semua sudah lulus, sudah screening. Cuman karena saya waktu itu minta tindakannya bulan Maret, jadi diundur sampai Maret baru mulai di transplannya. Maret tahun 2025 Iya, ini. 2025 ya. Oh, tahun berarti operasinya baru berjalan Baru 2025. berjalan dan sekarang baru 7 bulan. Baru 7 bulan Baru ya, Om 7 ya. bulan, iya. Oh, oke, baik. Nah, kalau Ricky dari segi klaimnya gimana, Rick? Ada kesulitan nggak untuk case ini? Sebetulnya kalau dari segi klaim nggak ada kesulitan sih, karena apa yang memang Om Lucky alami itu benar-benar sesuai dengan hak nasabah yang memang bisa diterima. Maksudnya bisa Oke. bisa kita cover gitu. Jadi waktu pada saat Dokter Maureen cerita sama saya udah bilang, nasabah kan pasti mungkin kalau panik nanya agent ya. Iya. Saya bilang, oh kondisinya gimana, cerita. Dengan yang mungkin Om tadi sudah cerita, saya bilang, oh ini bisa ditanggung. Saya bilang gitu, tinggal nanti mungkin pada saat itu perkaranya adalah cari donornya nih gitu kan. Iya. Cari donor mungkin urusannya dari keluarga gitu ya. Sama sebetulnya kalau waktu itu sih saya juga cukup kaget ya, karena kan awal-awal saya mikirnya tuh
oh ini habis pasang stent kayaknya nanti awalnya pasang stent dulu ya Om. Ya, stand. Ya. Mungkin nanti kalau misalnya saluran ureternya udah lebih bagus, nanti ginjalnya bisa lebih baik karena naik Dokter Maureen lagi. cerita gitu juga ya Iya, sama saya iya. awalnya ya Oh, betul. oke. Nah, saya bilang ke Dokter Maureen ya udah deh bagus deh puji Tuhan gitu kan. Nah, ternyata selang dari berapa lama itu nggak membaik ya Om, ternyata Ya, udah dalam pasang, 3 bulan memang, ya. udah pasang, udah lepas. Memang ternyata last optionnya harus transplant ginjal atau mungkin cuci darah ya terakhir Iya. itu ya. Nah, saya waktu itu sebenarnya dengar kabarnya juga kayak walaupun kita sebagai agent gitu ya, dengar nasabah sakit kayak gitu saya kaget juga. Mm-mm. Saya tanya balik kan, ini beneran dok masih gitu kan. Mm-mm. Nah dia bilang iya soalnya nggak ada jalan lain katanya. Ya sudah kalau memang nggak ada, pokoknya tenang aja. Pokoknya cari dokter dan pengobatan terbaik aja buat papa. Saya bilang gitu. Ntar masalah insurance saya yang bantuin. Gimana lah caranya. Memang itu sudah bagian dari kerjaan kita Iya. gitu. Mm-mm. Dan saya yakin banget Prudential tuh pasti cover untuk masalah yang memang Om alami ini. Memang Oke. di cover. Tapi kita juga pas dengar kabarnya tuh gimana ya maksudnya Pasti kaget sih. dengar orang sakit harus Iya. harus tindakan ini tindakan itu walaupun kita agent dan yakin asuransinya cover tapi tetap ada shock Iya. juga lah gitu dengarnya pas itu. Iya, oke. Nah, tadi kan sempat mention tuh bila 1M, Iya. satu berapa, jadi totalnya sebenarnya berapa untuk 1M dari 72 juta itu untuk yang pas lama di rumah sakit. Iya. Waktu rumah sakit transplant. aja? Oh. Itu belum termasuk screening sebelum karena kan banyak pengecekan sekali ya Om. Iya. Cek darah, cek semuanya dicek sama kontrol setelah pulang dari rumah sakit Iya. gitu. Jadi totalnya pasti Kalau 1M lebih dong? saya lebih, kalau saya pernah totalin Mm-mm. dari waktu mungkin zaman pasang stand, Iya. kontrol pasang stand, kontrol lepas stand, Mm-mm. semuanya sampai ke transplant kayaknya mungkin sudah di angka hampir 1,5 miliar ada Wah, selama 2025 ini. Iya. Iya. seharga rumah ya Om. Iya. Kayak harga rumah tuh sekarang segitu, sekarang Hunian 1,5 rumah Gen Z M. ya. Iya, rumah Gen Z sekarang harganya segitu ya. Wah, benar-benar besar ya berarti ya Om ya. Berarti dalam Iya. kurun awal buka polis tahun berapa? 2022 Januari atau Februari? 2022 Januari, terus klaimnya dari mulai 2024 ya. 2024 akhir ya Om pasang stand ya. 2024. 2024 akhir ya. Iya, Oke. pasang stand. Belum 3 tahun. Belum berarti 3 tahun. Tapi udah 2 tahun lewat. Udah. Oh, oke. Nah, Om, aku mau nanya nih. Kalau kita semua kan Om sempat dengar masalah repricing asuransi kesehatan Iya. ya, penyesuaian premi, Iya. naik premi lah kita Iya. bilangnya. Nah, Om, itu kan sebenarnya penyebab utamanya karena inflasi medis yang tinggi, Iya. yang mencapai belasan % tiap Iya. tahunnya. Bahkan inflasi kebutuhan sehari-hari aja nggak segitu Iya. tingginya gitu, Om. Nah, dari Om sendiri nih punya pengalaman nggak yang zaman dulu misalnya berobat berapa sama yang sekarang terakhir Om alamin ini biayanya sudah segitu gitu loh. Emang beneran beda jauh apa enggak gitu loh, Om? Oh iya. Iya, kita ini kan yang masalah di Indonesia ini adalah saya lihat ya terkait obat-obat impor. Iya. Kalau kita bicara generik, terus terang kita itu semakin hari semakin murah, generik ya. Tetapi kan masih banyak obat impor, obat paten ya maksudnya. Obat paten itu belum ada generiknya, jadi Iya. masih harus impor semua dan itu mahal sekali. Saya kasih contoh aja kalau untuk kita yang sekarang yang pasien transplant itu obat salah satu obat imunosupresan itu untuk Prograf aja misalkan ya, itu mungkin harga bisa antara satu tablet aja bisa 45.000, kurang lebih segitu. Mungkin sampai 50.000 ya, tergantung yang jual biasanya. Kadang-kadang apoteknya jualnya cukup mahal, kadang-kadang ada yang apotek yang bisa jual lebih murah. Ya mungkin mereka ngambil untungnya lebih sedikit. Kadang ada yang lebih mahal dan di rumah sakit biasanya lebih mahal lagi. Iya. Nah itu bayangkan aja. Kalau sehari masih minum sekitar 10 butir, ya obat itu jadi berarti sekali minum sehari itu bisa 500.000. Iya. Itu untuk satu macam obat Satu aja. macam obat. Dan itu terjadi pada minggu-minggu pertama. Setelah kita pulang dari rumah sakit itu kita masih minum sehari sekitar 10 butir. Pagi 5, malam 5. Jadi itu yang saya bilang itu di bulan pertama itu
sangat berat sekali sebenarnya itu biaya pengobatan. Sampai bulan ketiga mulai turun. Nah, untungnya, ya ini untung lagi nih. Ternyata itu di cover semua. Iya. Ternyata di cover. Di Dan cover. itu mahal sekali memang, benar-benar Iya. mahal Iya. biayanya. Itu yang saya bilang tadi, hitungannya coba dihitung aja, kalau sehari 500.000 untuk satu macam obat aja, Iya. sebulan itu Sebulan aja 15 sudah juta. ya dia udah 15 juta. Iya. Ya, 15 jadi bukan nggak mungkin. Mm-mm. Ya di bulan pertama itu bisa habis 25 juta itu. Hanya untuk semua obat? Hanya untuk iya. obat. Wow. Iya. Dan Luar itu biasa ya. kan kita waktu baru keluar rumah sakit itu setiap minggu itu kan harus diperiksa lab. Iya. Nah, periksa lab itu juga karena kita pasien transplant ini kan ada keterbatasan bahwa kita harus jaga protokol kesehatan kita sendiri karena mudah terinfeksi karena imunnya itu turun, sehingga kita harus home service home service ya home untuk pengambilan service, darah. betul. Jadi Iya, cek darah ke rumah. nah, ya. jadi ke rumah. Nah, itu biasanya kayak kemarin kan yang saya itu jadi setiap minggu kalau nggak salah selama sebulan itu 8 kali aja itu hampir 8 juta itu. Dan itu dibayar oleh Di cover semua. iya, di Om, ya? cover. Itu Oke. saya reimburse loh kemarin Iya. itu. Itu dibayar Betul, full betul. itu iya. Oke, berarti Itu baru lab ya. baru lab aja. Belum bayar dokternya. Oke. Iya. Nah, jadi Om, sekarang nih Om, gimana pandangan Om untuk repricing, masalah repricing ini Om? Karena kan tidak dipungkiri ya Om ya, Iya. maksudnya memang banyak orang yang di luar sana keberatan, ya Iya. kan? Maksudnya Om masa sih? Dan banyak juga yang nggak percaya gitu loh Iya. Om. Nah kalau dari Om sendiri nih, yang pernah testimoni sendiri gitu ya, mengalami, gimana pendapat Om mengenai fenomena repricing yang sekarang lagi terjadi gitu Om? Saya kira kalau kita bicara dari sisi obat-obatan sudah pasti itu nggak bisa dihindari. Iya, Terus kemudian kedua kita juga melihat peralatan. iya, Peralatan sekarang memang kita mesti akui itu Lebih jauh canggih. lebih canggih dan itu harga pasti lebih mahal. iya, Dan peralatan itu kan selalu ada usia maintenance-nya, itu juga kita mesti akui ya. Mungkin ada beberapa peralatan juga kan karena harga terlalu mahal, jadi mau tidak mau itu akan mempengaruhi cost daripada mereka sendiri kan. Nah akhirnya itu semua akan dibebankan tentu ke pasien. iya. Nah kalau pasiennya di cover ya otomatis ya tentu asuransi lah yang harus membayar. Asuransi yang Dan akan ini bayar. yang kalau saya lihat seperti saya bilang tadi, dulu mungkin yang saya pikir duit segitu kita bisa pakai berdua suami istri untuk berobat kalau di hari tua, ternyata buat saya sendiri aja nggak cukup gitu. Iya, Iya toh. iya, Jadi habis kerja. Jadi kalau memang kalau nggak ada asuransi pasti berat. iya Om. Iya. Oke. Dan asuransi kalau istilahnya kalau misalkan juga masih sama kayak sebelumnya juga pasti akan berat ya, sama-sama lah Iya, berat betul, gitu ya betul, pasti betul. itu. Mm-mm. Karena Tentu memang ada, kenaikannya emang kita nggak bisa tutupin gitu ya. Iya. Mm-mm. Oke Om. Ya, kira-kira segitu aja kita ngobrol hari ini Om. Oh, iya. Masih ada yang mau disampaikan nggak nih Om buat teman-teman yang nonton dari mungkin dari segi agent atau dari orang-orang yang masih belum punya proteksi gitu Om? Ya boleh Om, satu patah dua Iya. kata, silakan. Jadi mungkin kalau saya belajar dari pengalaman Mm-mm. yang saat ini saya alamin, ya memang kita perlu ada perlindungan, Iya. itu perlu harus ada. Yang dulu kita mungkin pada waktu lagi masih sehat kita nggak pernah terpikirkan, dan kita kadang menganggap bahwa itu enggak perlu, tetapi ternyata itu sangat kita butuhkan, di mana satu hal yang kita tidak bisa hindari. Kadang malang itu memang datang, kita nggak bisa kita hindari. Kalau Iya. kita memang lagi kurang beruntung, kapan aja bisa terjadi. Iya. Nah terus kemudian yang penting mungkin harus jelas. Yang kalau kita mau minta untuk dilindungin, kita harus jelas produknya kayak apa, dan kita harus menemukan agent yang gampang kita untuk kita bisa berkomunikasi jelas. Karena saya juga melihat, maafin ya, jadi bukan saya membandingkan apa, saya pernah membantu ponakan saya untuk melakukan klaim. Kebetulan waktu itu dia datang dari daerah, dia berobat di RSCM. Nah setelah selesai berobat itu dia pulang, jadi dia minta tolong saya untuk menguruskan dia punya medical recordnya.
udah repotnya setengah mati di RSCM urusnya. Iya. Udah gitu mesti bayar lagi dia punya biaya administrasi, berkas, terakhir klaim sebulan kemudian saya tanya gimana kamu sudah dibayar belum? Enggak bisa katanya. Oh. Nah, Jadi terus nggak kenapa? Ya susah penjelasannya apa. Nah sekarang agennya gimana jadinya? Oh agennya aja udah pindah ke agen lain, ke perusahaan lain. Wah itu ya ini saya tidak membandingkan. Coba saya bicara ini real, bicara real. Jadi betul. Intinya itu adalah ya kita harus tahu benar ini produk yang kita kalau memang mau kita gunakan untuk ya sama aja lah kita asuransi mobil, rumah juga ya mungkin sudah 10-an tahun kita rumah kita itu kita asuransi, diri kita sendiri kita nggak asuransi gitu. Iya, begitu juga mobil kita asuransi tapi kita juga nggak kita asuransi. Nah pada waktu kita membeli polis asuransi juga mobil sama rumah juga tentu kan kita juga udah lihat klaim-klaiman yang ada selama ini kan. Iya. Apakah lancar, bagus, tidak. Benar. Kalau ada ya jadi kurang lebih kayak gitulah ya. Iya. Oke Om, terima kasih banyak ya Om ya. Nah kalau dari Ricky nih, Ricky ada mau tambahin pesan-pesan buat teman-teman yang nonton? Pesan-pesan ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada deh, nggak ada. Ya, Aman. intinya mungkin kita sebagai agent harus membantu ketransparansian ya di awal sebelum nasabah membuka polis ya. Iya. Ya kita harus teliti betul. ya. Yang pertama kita harus membantu transparansinya. Kita juga mesti mengerti dengan benar. Kira-kira kalau misalnya nasabah mengalami satu kendala terkait kesehatan dan memang mereka mau berobat, kita harus tahu apakah hal yang mereka alami itu klausanya kita harus bisa fight. Ini termasuk dalam yang kita memang ranahnya itu kita tanggung loh gitu. Kadang-kadang agent juga ada yang nggak aware sebetulnya hal-hal itu, bahkan mungkin hal-hal kecil. Oh ini kita bisa tanggung. Ternyata karena kelewat jadi nggak dipakai asuransinya misalnya. Hal-hal seperti itu. Jadi intinya sebagaimanapun apabila itu memang merupakan hak dari nasabah kita, untuk para agent ya kita fight lah. Betul. Gitu. Iya. Harus ada caring ya Rick ya. Betul. Iya, oke. Thank you ya Rick ya. Thank you Thank Om. you. Sehat Terima selalu kasih, ya Om. Thank you Rick. Thank you. Nah, amazing people, semoga pembahasan hari ini membuka wawasan kita semua betapa biaya inflasi medis itu emang beneran nyata. Dari segi obat-obat yang baru masuk, kemudian alat-alat teknologi canggih yang baru, itu semua akan mempengaruhi yang namanya inflasi medis. Makanya nggak heran asuransi itu jadi kebutuhan dasar setiap orang, karena dengan adanya asuransi dapat membantu banyak orang untuk melindungi asetnya supaya nggak hilang. Klaim juga bukan hal yang sulit selama dari awal pengajuan apa yang menjadi histori kita infokan ke agent kita. Jujur adalah kunci dari kelancaran semua proses. Nah, tidak lupa peran agent juga sangatlah penting untuk mulai dari proses pengajuan, terutama saat nasabah hendak mengajukan klaim. Dan terakhir, nggak dapat dipungkiri lagi dengan adanya kenaikan inflasi medis yang tinggi dan biaya rumah sakit yang sangat mahal sekarang ini menyebabkan biaya asuransi kesehatan mengalami kenaikan. Sekian Headline Hype kali ini. Happy surfing amazing people. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman semua supaya semakin teredukasi tentang pentingnya asuransi kesehatan. Sampai jumpa.